Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Uwo pada saat ini. Buat kawan-kawan Uwo dimanapun kawan-kawan berada pada saat sekarang ini. Nah, pada saat sekarang ini Uwo mengucapkan salam bahagia buat kawan-kawan semua. Semoga saja selalu sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, Uwo pada saat ini berada di atas Bukit Langkisau, kawan. Di atas Bukit Langkisau. Dan di tempat Uwo berdiri ini adalah tempat start. Nah, tempat start terjun para layang ini. Ya, betul. Nah, ini adalah lokasi yang sangat indah sekali. Itu di sebelah kiri aku itu ada Desa Salido ya, Salido. Nah, ini Salido. Dan kemudian ini ada pintu muara air Salido. Ini batang air Salido yang arahnya yang berasal dari sumber air pegunungan Salido kecil. Nah, ini dia. Sangat indah sekali. Jadi di area para layang ini sangat indah sekali. Kita bisa memandang pulau-pulau yang ada di pesisir selatan. Terkhusus ini dari Kota Painan. Itu nampak Pulau Babi, Kumbang juga ada. Yang kecil-kecil dua itu Pulau Semanggi. Yang besar itu dua Pulau Aur. Pulau Aur, kawan. Jadi ini buat kawan-kawan semua yang hobinya para layang, silakan aja mampir ke Bukit Langkisau Painan ya, kawan. Oke, kawan-kawan semua, saat ini saya pengen menjawab sebuah pertanyaan dari Ogi ini ya, Ogi. Salam dari Uwo, Ogi, semoga sehat selalu. Dan mohon maaf kepada Ogi karena pertanyaannya udah lama tidak dijawab. Nah, oke. Apakah kanuragan sisi itu ada kaitannya dengan kanuragan tulangan rangki si ayam itu sendiri? Contoh sisi ayam batu karang punya bisa yang sangat manjur, tapi tulangannya renggang antara tulang dada dan capit udang. Menurut penjelasan Pak Uwo, tulang dada renggang sama capit udang itu kurang bagus. Maaf, saya pemula, kurang pengalaman. Saya punya khayal ternakan sendiri punya sisi batu karang, tapi tulangan dada sama capit udang renggang. Mohon penjelasannya, apakah saya harus milih kanuragan sisi atau harus pilih kanuragan tulangan rangka ayam yang harus selalu rapat? Mana yang harus saya jadikan pedoman untuk memilih ayam yang masuk kriteria ayam yang super? Nah, ini. Oke, Mas Ogi, begini. Sisi batu karang ini terkenal dengan bisa, betul. Jadi maksud Uwo bicara seperti itu dalam ternakan yang Ogi lakukan sekarang gini, hasilnya itu Mas Ogi pertama kali harus tentukan dulu itu masalah tulangan, karena tulangan ini sangat menentukan sekali, biar itu bobot pukulan, biar itu ketahanan terhadap menerima pukulan, juga tulangan ini yang sangat menentukan sekali. Jadi disinilah kita bisa dapat menilai hasil dari bibitan kita, mana yang akan kita jadikan sebagai ayam jago yang berkualitas. Jadi di sini kita berpatokan dulu kepada tulangan, kemudian dari sekian tulangan yang bagus, nah disitulah kita baru dapat memilih satu pilihan yang jarang kita ketemukan. Jadi tulangan ini yang pertama. Kemudian kita seleksi. Kalau seandainya dari tulangan rapat tersebut dia mempunyai sisi batu karang, berarti itulah pilihan jago di antara anakan ayam kita, itulah yang berkualitas. Jadi ini patut kita asingkan dulu. Mungkin bisa kita besarkan, tumbuhkan, atau kita jual dengan harga spesial. Nah, ini. Jadi tulangan dulu. Jadi untuk menemukan hasil silangan tulangan yang rapat, tulangan yang bagus dengan mempunyai sisi batu karang atau sisi selendang atau sisi semacam jenis padi lah yang berbisa sekali, itu untuk mendapatkan itu kita harus mencari babon pacet yang mempunyai tulangan yang rapat. Nah, itu. Jadi kalau seandainya tulangannya kurang rapat, coba kita tengok dulu
berapa kerenggangannya. Tengok dulu kerenggangannya. Kalau seandainya kerenggangan tulang dada itu udah mencapai 3, itu mungkin udah nggak bisa kita pakai lagi. Tapi kalau udah masih kurang dari tiga jari, kurang sedikit dari 3 jari, itu saya rasa tidak masalah. Karena nafas kurang bobot itu bisa juga kita tumbuhkan dengan cara berangsur-angsur, dengan cara tray, cara tes, cara abar. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau tulangannya renggang, nah ini kita olah dulu, kita olah supaya dia itu mempunyai pukulan-pukulan dan ketahanan yang bagus. Jadi itu. Jadi dari tulangan ini kita melangkah kepada rapat atau jarangnya tulangan atau tulangan yang tipis. Ini tulangan tipis rata-rata dia itu kalau seandainya dia itu jago yang tipe jalu, jangan dibuang tulangan tipisnya. Nah, karena tulangan tipis itu kan identiknya kita pakainya kan jalu. Nah, kemudian juga kalau Raja Bisa, ayam yang terkenal dengan pukulan-pukulan sarafnya, itu tulangan tipis jangan dibuang dulu. Siapa tahu dia ini jago yang punya tulangan tipis, dia mempunyai bisa dan mempunyai pukulan yang mematikan, dan otomatis itu jago yang bisa juga kita pakai. Jadi jangan dibuang. Jadi hal ini kita ambil kesimpulan yang patut pertama kali kita perhatikan itu adalah tingkat tulangannya dulu. Jadi kalau seandainya dia itu udah dari konten-konten sebelumnya udah saya bilang itu cuma 2 jari kan, atau kalau udah lebih dari itu dia tidak mempunyai pukulan yang signifikan, atau dia itu mempunyai nafas yang besar. Tapi kalau seandainya kita rajin mengolah, dia mempunyai bisa, bagusnya kita tahan dulu, kita besarkan, kita tumbuhkan, kita rawat, kita olah. Nah, sebab ayam yang mempunyai sisik batu karang itu kan jarang dia. Jadi susah untuk mendapatkan sisik yang seperti itu. Jadi hanya itu masukan Adwo pada saat ini. Mudah-mudahan Ogi bisa bermanfaat hendaknya buat kawan-kawan semua juga. Salam dari Adwo, konten sumber hadir buat Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.